Akhir-akhir ini saya membuat beberapa video yang isinya agak negatif. Saya sedang merasa terpuruk karena memiliki bisnis kadang-kadang memang sangat sulit. Tapi hari ini videonya positif. Kami sedang menjual beberapa unit stok, dan itu sangat menyenangkan karena seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, saya sedang bokek karena terlalu banyak modal yang terikat di persediaan. Tapi hari ini kami akan menjual Jeep Wrangler Rubicon 4x4 tahun 2023 milik saya kepada seorang ibu yang sangat baik. Dan saya akan menjelaskan latar belakang kendaraan ini, bagaimana kami menjual kendaraan tersebut. Saya juga akan menunjukkan beberapa dokumen agar Anda bisa melindungi diri jika suatu saat menjual kendaraan. Dan dia juga menukar mobilnya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kami menerima mobil tukar tambah, bagaimana saya menegosiasikan tukar tambah, bagaimana saya meyakinkan beliau untuk menukar mobilnya karena ada caranya sendiri, dan juga bagaimana saya bahkan bisa menghemat uangnya saat proses itu. Kami juga akan memberikan pembaruan tentang bengkel kami. Dan seperti yang Anda tahu, Nacho benar-benar luar biasa seperti biasa. Dan di sana adalah manajer kantor baru kami, Hailey. Siapa tahu, mungkin Anda bahkan akan bertemu Hailey hari ini. Nama saya Craig dari Flying Wheels. Kita akan mengambil Jeep Wrangler dengan atap terbuka dari sana. Mari kita mulai. Jadi, pembaruan. Bersabar dan menunggu. Baru saja bertemu dengan wanita paling ramah di Jeep merah itu. Dia datang kepada saya dan dia menukar Jeep itu dengan yang ini. Dan sangat mudah untuk menjualnya. Ini mobil baru. Tidak ada yang perlu dikritisi. Tidak ada pusing setelahnya. Semoga saja pusingnya hanya saat menjualnya. Bukan setelahnya, saya harap. Jadi Jeep itu memang terjual di marketplace. Tapi saya harus benar-benar menyaring banyak masalah untuk sampai ke titik ini. Dan saya impas dari penjualannya. Jadi saya mengendarainya, saya rasa saya membayar 35.000, 36.000 setahun yang lalu. Lalu membeli softtop ini seharga $1.000, menempuh jarak 10.000 mil, dan menjualnya setahun kemudian dengan harga kurang lebih sama dengan yang saya bayar. Jadi itu seperti mobil gratis selama setahun. Jadi menurut saya itu tetap saja penawaran yang sangat bagus. Nacho, sebelum kita mencoba naik ke atap itu, apakah semua barang sudah dikeluarkan dari Jeep saya? Oke, jadi cukup lepaskan stiker New Hampshire saya di sini. Oke, lalu bersihkan juga kaca depan ini dari kamera dashboard saya. Agak kotor. Dan bagus. Pelapis lantai 3 double saya akan sangat membantu. Sama seperti karpetnya yang masih seperti baru di bawah alas ini. Saya suka alas lantai ini sebenarnya ya. Luar biasa. Saya punya pelapis 3 double saya di sini, bahkan saya punya juga di Toyota Sienna ini. Di suatu tempat di sini ada kamera dashboard saya. Saya pikir akan saya tinggalkan untuk dia. Bisakah kamu carikan kamera dashboard untuk saya? Sepertinya saya sudah menemukannya. Saya memang menaruhnya di dalam. Oke, jadi lepaskan stiker inspeksi New Hampshire, bersihkan kaca depan, mobilnya terlihat keren. Oke, jangan bersihkan karpet lantai dulu. Nanti kita lakukan bersama-sama. Bagus, jadi kita punya charger di sini untuk dia, tas penyimpanan hardtop untuk dia, dan kemudian di bawah sini, ini untuk chargernya, bagus. Kita punya semua yang kita butuhkan. Jadi kalau kamu bisa bersihkan kaca depan, lepaskan stiker inspeksi, lalu kita harus menurunkan atapnya. Jadi Nacho, kalau kamu bisa pindahkan Z3 dan Denali, kita akan taruh Viper di sini, mundurkan Denali ke sini. Aku akan naik ke atas sana dan coba angkat dengan punggungku untuk menurunkannya. Kita cari cara nanti, oke? Ayo masuk ke kantor dan periksa dokumennya. Sebelum kita masuk ke Jeep, Nacho sudah mulai cari-cari penawaran. Dia menemukan Z3 lain di Auto Trader. Seberapa dekat dengan kita? Bisa kirimkan tautannya ke aku? Bagaimana kalau Nacho yang mencarikan untuk kita? Jadi kamu sedang mencari proyek berikutnya untuk kita kerjakan. Keren. Jadi kemarin, seorang wanita yang sangat baik mengirim pesan ke aku di marketplace tentang Wranglerku. Satu pemilik, surat-surat lengkap, belum pernah kecelakaan, 18.000. Mobil ini keren banget. Jadi dia datang untuk melihatnya. Dia punya Wrangler lama dan sekarang dia mau Wranglerku. Jadi aku negosiasikan Jeep miliknya sebagai tukar tambah. Dan sekarang dia mau ambil mobilnya hari ini. Jadi kita benar-benar dikejar waktu. Tadinya dia mau ambil hari Senin. Kupikir kita masih punya waktu. Sekarang kita harus selesaikan semua dokumennya. Dia mau tow bar miliknya dilepas. Yang sudah aku janjiin bakal kita lakukan. Dan kita juga harus ke Samsat untuk dia. Jadi kamu selesai jam berapa hari ini? Kupikir kita bilang jam 2. Tapi terserah kamu saja. Kamu yang bilang. Di mana Samsatnya? Tesla, buku panduan ya. Bukan yang ini. Yang sedang aku pegang. Jadi dengan Sienna baru yang baru saja aku dapatkan ini, keren banget. Jadi sama seperti karpet lantai di Wrangler, pelapis 3W, aku beli lagi sepasang untuk Sienna ini. Jadi kalau kamu lihat karpet lantai Sienna ini, meskipun ini karpet lantai bawaan pabrik Sienna, karpetnya agak lemes dan terasa murahan. Jadi aku pakai merek ini di Wranglerku, di remku juga, aku beli yang ini untuk Sienna juga. Dan lihat, ini jauh lebih pas. Ini adalah karpet karet bawaan pabrik. Ini adalah pelapis 3W. Kamu bisa langsung lihat perbedaan kekakuannya. Jadi aku akan singkirkan yang itu dan pasang yang ini. Tekan, putar shown di sini, mereka akan terkunci di tempatnya.
Ini dipotong dengan laser supaya pas di kendaraan. Pas banget, dan tidak ada celah. Jadi lumpur, hujan, salju, di minivan apalagi. Kalau punya anak, karpet ini cepat rusak. Ini Sienna baru, dan beginilah jadinya. Dan ini tinggal dipasang, putar ke tempatnya. Dulu waktu aku punya bayi, barang kayak gini belum ada. Tidak ada celah sama sekali. Masukkan saja ke situ. Seberapa mudah itu terpasang? Wah, pas banget. Luar biasa, keren banget. Ini bukan cuma buat Sienna atau Jeep Wrangler saja. Mereka bikin khusus untuk banyak merek dan model mobil. Cek saja lewat link di deskripsi saya. Mereka sedang mengadakan diskon besar-besaran untuk Prime Day dari tanggal 23 sampai 26 Juni. Jadi penjualan, karena toko kami masih tergolong baru dan semuanya juga masih baru, bahkan menjual mobil pun masih hal yang cukup baru, rasanya agak sedikit kacau. Dan yang pertama, saya punya daftar tugas berisi 25 hal yang harus saya selesaikan hari ini. Tapi kalau ada pelanggan yang mengambil kendaraan dari saya, memberi saya ruang, dan akan memberikan saya uang, itu adalah prioritas utama saya. Dibayar dan memindahkan mobil adalah prioritas utama saya dibandingkan dengan sponsor karpet lantai yang harus saya rekam hari ini atau menyelesaikan Denali ini. Segala sesuatu menjadi prioritas kedua dibandingkan menjual mobil ini. Jadi kita perlu melepas atap itu dari atas sana dan membawanya ke sini. Jadi Viper ini belum bisa berjalan sekarang. Akinya dicabut dan lantai ini licin. Oke, belok kanan tajam. Siap. Kiri lagi. Kiri tajam. Tidak apa-apa. Kanan tajam? Ya, maaf. Ya, kiri tajam ke sini. Aku mau kamu lewat sini ya. Baik, sekarang kanan tajam. Bagus, di situ. Baik, kiri tajam lagi. Baik, itu tidak apa-apa untuk sekarang. Kita baik-baik saja. Jadi sayangnya, aku masih kurang satu tanda tangan di database DMV Florida yang sudah kubayar sekitar 2 bulan lalu. Sepertinya aku ditolak dan aku tidak tahu. Aku perlu membubuhkan tanda tangan. Jadi aku memang harus pergi ke DMV pada hari Jumat jam 3 sore yang pasti bakal gila. Dan kita harus melepas atap itu. Hari Jumat memang sudah gila. Jadi aku harus menurunkan Jeep itu yang sudah aku bicarakan sebelumnya. Lalu aku punya Wrangler yang dititipkan untuk dijual, tapi belum laku juga. Dan dia datang ke sini untuk mengambilnya. Jadi aku bilang ke dia, mobilnya belum laku, kamu harus turunkan harganya. Tapi dia tidak mau menurunkan harga. Jadi dia mau mengambilnya, tapi dia baru saja datang saat kami akan naik. Begitu banyak hal terjadi sekaligus. Ada pelanggan yang akan datang. Aku harus melepas atap Jeep. Kami sedang mengurus dokumen. Aku harus pergi ke DMV. Semuanya di hari Jumat. Jadi Nacho, aku akan naik ke atas. Mungkin aku akan minta kamu di sini. Jadi jangan berdiri di atas plastik ya. Berdirilah di atas atap saja. Sebenarnya tetap di situ saja. Aku bisa menyerahkan ini padamu. Ini cukup berat. Siap? Turun. Sudah dapat. Baiklah. Sekarang ini tidak akan semudah itu. Saya senang sekali atap ini akhirnya bisa disingkirkan. Jadi kita berdua berhasil melakukannya. Mari kita lihat apakah saya masih bisa melakukan ini. Sebenarnya mungkin lebih baik kalau kamu di sini bersama saya. Baiklah, kamu pegang sisi ini. Siap? Kamu udah siap? Ida, kamu pegang nggak? Iya. Baiklah, tunggu sebentar. Oke. Grab, mulai turunkan perlahan saja. Letakkan saja. Tarik keluar, turunkan. Baiklah. Oke, baiklah. Kamu bisa turun. Aduh, leherku sakit. Apakah aku sudah mepet dinding? Terima kasih. Ya, benar. Terima kasih untuk itu. Baiklah, sekarang leherku jadi kaku. Sekarang kita harus menurunkan benda itu dari sini. Baiklah, jadi aku yang pegang beban berat di sisi ini. Oke, aku hanya ingin kamu menyeimbangkannya. Dorong ke arah sini. Jadi kalau kamu bisa bawa tangganya ke sini, taruh di sini. Oke, aku akan menariknya ke arah sini. Dan pergi ke sana. Tunggu sebentar. Pergi ke sisi itu dulu supaya benda ini tidak jatuh dan merusak trukku. Jadi lewat sisi itu, aku datang. Baiklah, siap. Dorong. Baiklah, pegang di sini. 2 tangan, seimbangkan semuanya. Sudah pegang? Ya? Oke, turunkan. Teruskan. Teruskan. Siap? Ya, teruskan. Jalan pelan-pelan. Baiklah, siap. Pegang garis tengah. Oke, turunkan perlahan-lahan. Silakan. Selesai, berhasil. Aku butuh kerekan, tapi kita tidak punya kerekan. Jadi, astaga. Oke, sudah selesai. Banyak orang menonton channel ini karena mereka suka melihat bagaimana prosesnya. Seperti di balik penjualan, berapa banyak yang kita dapatkan, bagaimana kita melindungi diri, semuanya.
Jadi kita akan membahas dokumennya untukmu dan untuk kalian semua. Aku biasanya membersihkan mejaku benar-benar bersih saat ada pelanggan yang datang. Aku suka tahu sebelumnya kalau mereka datang untuk urusan dokumen. Aku suka terorganisir supaya prosesnya cepat dan lancar. Aku menyiapkan 2 tumpukan. Satu untuk dokumen pelanggan, satu lagi untuk dokumen kita, dan keduanya sama persis. Jadi aku bisa membaca satu dan meminta mereka menandatangani keduanya sekaligus. Ganti oli gratis dari mereka, tapi masih dalam garansi powertrain dan bumper juga menurutku dari Jeep. Jadi ini juga salinanmu, cukup tanda tangan dan inisial saja ya. Dan yang ini hanya untukku. Itu tanda tangan di bagian atas ya, tolong. Baik Nacho, sudah selesai. Keren. Jadi ada beberapa hal, boleh aku jelaskan apa yang akan kita lakukan? Ya? Baiklah. Jadi mari kita ke Jeep tukar tambah kita dulu ya. Semuanya terjadi sekaligus. Jadi hari ini berjalan lambat, hari ini sepi, tenang, santai. Lalu tiba-tiba pembeli Jeep itu yang seharusnya beli hari Senin menelpon dan bilang, "Hey, saya di kota bawa cek, boleh saya datang hari ini?" Tentu saja, kalau kamu mau kasih saya uang, kamu sekarang jadi prioritas saya. Begitu itu terjadi dan sekarang menyelesaikan urusan Jeep jadi prioritas. Orang yang mau ambil mobil titipan datang. Sementara saya masih mengangkat atap Jeep Wrangler di punggung saya. Karena Hailey sudah selesai untuk hari ini. Jadi semuanya terjadi bersamaan. Saya akan minta Nacho untuk memasukkan Jeep ke dalam garasi, lalu saya akan jelaskan proses tukar tambah ini kepada Anda. Kita harus mendaftarkan Jeep miliknya, mendaftarkan Jeep ini juga, dan saya akan tunjukkan kepada Anda berapa yang kami bayar untuk ini, bagaimana saya menegosiasikan kesepakatannya, dan bagaimana itu bisa menghemat uangnya sebentar lagi. Jadi ini adalah mobil tukar tambah kami, sebuah Jeep Wrangler 2016 yang benar-benar tanpa karat, oke? Mobil ini sudah menempuh 140.000 mil. Yang keren dari mobil ini adalah transmisinya manual 6 percepatan. Saya benar-benar antusias dengan yang satu ini, oke? Jadi ini adalah Jeep baru kita, proyek baru Anda. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Mobil ini punya tow bar yang sudah saya bilang ke dia akan kita lepas untuknya, oke? Jadi kalau kamu perhatikan, lihat kabel di sini, kamu akan melepas kabelnya lalu tinggal ikuti tow barnya. Itu terhubung ke rangka dan lepaskan, oke? Kamu mungkin tidak mau melakukannya di bawah terik matahari. Kamu sebaiknya melakukannya di dalam sini. Oke, mari kita kerjakan Jeep kita dulu. Saya ingin kamu melepas atap ini. Oke, saya sebenarnya sudah membuat video tentang cara melepas dan memasang atap ini. Saya akan mengirimkannya kepadamu bagian demi bagian, oke? Jangan coba-coba memasangnya, oke? Yang saya mau hanya kamu melepas atap ini. Bagian-bagian ini bisa menggores seluruh Jeep, jadi hati-hati banget, oke? Jadi saya akan kirimkan tautan video untuk melepas atap ini. Lepas saja. Kamu harus melepas rel, semua bagian plastik ini, dan semuanya akan ikut dengan mobilnya. Jadi untuk beberapa waktu, hanya saya yang melakukan semua ini. Saya melakukannya sendirian, dan kamu bisa lihat betapa pentingnya sebuah tim. Urusan dokumennya sudah selesai, saya akan pergi ke DMV, yang sebenarnya saya benci harus melakukan ini untuk orang lain. Tapi saya akan pergi ke DMV. Nacho akan melepas tow bar di sini. Dia juga akan melepas atap dari Jeep itu. Semua pekerjaan bisa selesai karena kerja sama tim. Dan seperti keluarga Flying Wheels, seperti yang kita punya di New Hampshire, sedang mulai terbentuk. Jadi kamu bisa lihat bagaimana semuanya terjadi lagi, karena saya memang tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saat dulu hanya saya sendiri, semuanya harus dilakukan satu persatu. Dan tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan bersamaan. Jadi sekarang banyak hal bisa terjadi bersamaan saat kami menjual mobil, saat saya merekam video, saat suku cadang dibongkar, semuanya. Jadi kerja sama tim, TM kerja sama tim. Bukan TM kerja sama tim, saya udah bilang saya punya mobil di mana-mana. Jadi Wrangler dan mobil titipan ada di kondominium saya karena sudah terdaftar dan saya punya tempat parkir di sini. Jadi inilah kondominium saya. Tempat parkir saya terbatas di seluruh Florida. Jadi saya bisa punya kendaraan terdaftar di sini. Makanya saya simpan di sini. Dan ketika orang ingin melihatnya, yang mana belum ada yang ingin melihatnya, saya akan mengambilnya atau membawanya ke kantor hari itu. Tapi belum ada yang ingin melihatnya. Tugas selesai. Wrangler sudah keluar dari tempat parkir saya di kondominium. Dan sekarang saya harus pergi ke bank sebelum mereka tutup karena waktunya sudah mepet. Lalu saya harus ke Samsat sebelum mereka tutup. Jadi hari ini kita benar-benar dikejar waktu untuk banyak hal. Tapi mobil itu masih dijual. Jadi kalau ada yang mau, hubungi saya di www.flyingwheels.com. Saya bisa menghubungi mereka kalau masih ada yang tertarik untuk membelinya. Dan keluarga Jeep, jelas, cukup keren. Kamu biasanya tidak melihat Jeep Wrangler yang sudah supercharged. Saya suka dia melakukan itu. Dan itu juga transmisi 6 percepatan. Oke, Wrangler sudah pergi. Store check, lalu ke Samsat. Jadi, hal-hal mulai dicoret dari daftar kita. Masuk dan keluar dalam 3 menit. Mudah dan sederhana. Semuanya berjalan lancar. Saya punya sakit luar biasa di leher. Dari sini sampai ke bagian kiri bawah punggung saya karena mencoba memindahkan atap itu. Malam ini pasti akan sakit saat tidur. Sekarang harus ke Samsat. Baiklah, kita benar-benar tepat waktu. Sekarang jam 3.15. Saya pikir Samsat tutup jam 4. Jadi kita luar biasa sekarang. Hari ini berjalan baik. Nacho bekerja keras di bengkel. Semuanya baik-baik saja sekarang. Dan sekarang hari Jumat jam 3.57 dan saya baru saja keluar dari Samsat. Jadi masih ada 3 menit tersisa. Mereka sangat sabar dengan saya. Tidak ada masalah dengan surat-surat kendaraan.
Sekarang saya membeli itu di New Hampshire, dari dealer saya di New Hampshire, dari ayah saya, dan menjualnya di Florida melalui dealer saya di Florida. Keduanya atas nama yang sama. Jadi saya sudah mengantisipasi masalah surat-surat kendaraan, masalah dokumen, masalah di Samsat. Tidak ada satupun masalah. Jadi mereka benar-benar hebat di sini. Kami kembali ke bengkel dan saya merasa belum cukup menikmati Jeep ini dengan atap terbuka. Mobil ini terlihat sangat keren tanpa atap. Benar-benar keren. Sekarang saya jadi ingin menyimpannya. Saya suka sekali Jeep ini. Sangat menyenangkan untuk dikendarai. Lihat betapa kerennya mobil ini tanpa atap. Baiklah, saya harus mulai kotor-kotoran. Jadi saya akan ganti baju dari pakaian rapi ini ke pakaian kotor. Ayo kita keluarkan Jeepnya dari sini, Nacho, yang baru. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memasang soft topnya ke Jeep. Baiklah, kabel pengisi dayamu ada di sini. Pertama-tama, coba saya lihat di sini. Jadi saya punya pelapis lantai 3W ini yang benar-benar saya sukai di Wrangler. Saya akan meninggalkannya di sini untukmu, oke? Mereka menjaga mobil tetap bersih, maksud saya bagian bawahnya masih seperti baru karena ini. Dan mereka dipotong dengan sempurna untuk kendaraan ini. Jadi saya akan meninggalkan semuanya untukmu. Baiklah, dan sebenarnya kamu tinggal menariknya keluar, lalu mencucinya, menggosoknya, dan itu seperti baru lagi. Baiklah, ini sangat bagus. Jadi saya akan meninggalkannya untukmu. Saya rasa saya bahkan punya satu di belakang sini juga. Jadi ya, saya bahkan punya satu di sini. Jadi kamu bisa memilikinya juga. Ini menjaga semuanya tetap bersih. Baiklah, kamu punya kabel pengisi daya di sini. Saya tidak ingat ini untuk apa. Pergi ke atas. Tidak, itu sudah ada di satu tempat. Nacho, di mana tas lain yang berisi hardtop, panel-panelnya, yang dengan hardtop itu? Ya, ada di sana. Oke, jadi kami sudah menyiapkannya untukmu. Saya rasa tas itu untuk jendela-jendela soft top. Memang itu fungsinya. Oke. Dan itu tas untuk punyamu. Ya, itu tas untuk kabel pengisian dayamu yang ada di sini. Ini tinggal dicolokkan langsung ke dinding seperti itu. Oke, tadi malam sudah saya isi dayanya. Kita akan taruh di sini. Oke. Saat kamu memasang kembali soft top, ini harus diletakkan di sini. Nanti harus dilepas, ya. Untuk memasang kembali soft top, saya sudah buat videonya. Saya kirimkan ke sensitif, jadi kamu akan tahu. Oke, jadi kamu punya video panduan cara melepas hardtop dan cara memasang kembali soft top. Dan yang bagus dari Jeep ini, seperti yang sudah saya tunjukkan di salah satu video saya bilang kursinya tidak bisa dilipat rata. Ternyata saya salah. Geser kursi ini ke depan dan ini bisa dilipat rata. Oke, keduanya. Oke, miringkan ke depan. Pegang dari bawah. Angkat dengan kaki, bukan punggungmu, oke? Dengan jendela terbuka, ini akan meluncur melewati ban cadangan. Jadi kita tidak mau jendelanya tertutup, kita ingin jendelanya terbuka. Baiklah, pegang dari sedikit lebih belakang, angkat dan sandarkan. Oke. Sekarang ada beberapa klip. Sandy, kalau kamu bisa menyelaraskan klipnya, mereka akan langsung pas. Aku akan ke sini dan membantu kalian. Aku hanya tidak mau menggores apapun. Ini dia. Ini dia. Baiklah, biar aku lihat sebentar. Hati-hati jarimu, nak. Baik, sudah terpasang. Sekarang perangkat keras yang kita gunakan untuk atap lunak, kita tinggal baut saja. Kamu mau panel kebebasanmu dipasang? Atau, ya mari kita pasang. Baiklah. Jadi aku akan membaut semuanya kalau kamu bisa ambil bagian atap kerasnya. Dan fender depan juga dipasang. Bagus. Ya, sekarang sudah nyala. Jadi nikmati saja. Mungkin kamu tidak mendengarnya, tapi kamu bisa merasakannya. Selamat bersenang-senang. Dadah. Baiklah, dan kita selesai. Jam 5 kurang 20 menit. Kita berhasil menyelesaikannya. Selamat tinggal, Jeep Wrangler. Ini menyenangkan. Aku akan merindukanmu. Bro, hari ini sibuk banget dan kamu benar-benar membantu aku. Terima kasih banyak. Jadi kita harus memindahkan mobil ini supaya kita bisa memasukkan beberapa barang ke sini dan menyelesaikan hari ini. Jumat jam 5 sore benar-benar menguras kita. Kita sudah mengeluarkan Wrangler dari kondoku. Tidak ada lagi titipan. Wrangler sudah terjual, dokumen selesai, sudah terdaftar. Denali sedikit tergores waktu melepas atap itu. Dan sekarang aku butuh pijatan yang enak. Tapi ya, hari ini sukses. Kita akan memindahkan beberapa barang, lalu aku akan jelaskan soal tukar tambah sebentar lagi. Jadi dengan Wrangler ini, aku sudah bilang akan jelaskan bagaimana sistem tukar tambah itu bekerja. Sebenarnya, tukar tambah itu menguntungkan bagi pemilik kendaraan, karena mereka bisa menghemat pajak penjualan. Jadi dengan menukar mobil ini, mereka bisa menghemat ratusan dolar. Jadi aku menaikkan tawaranku cukup banyak, dan akhirnya aku membeli mobil ini. Dan dia bilang tidak, saya akan menjualnya ke anak laki-laki atau anak perempuan saya dengan harga itu. Saya bilang baiklah, tidak masalah. Tapi kalau Anda ingin menukarnya, itu akan dihitung sebagai kredit pajak. Jadi Anda tidak perlu membayar pajak penjualan untuk jumlah itu. Misalnya saja untuk angka bulat $10.000. Jadi kalau saya memberikan nilai tukar $10.000 pada Wrangler ini dengan pajak 6,5%, dia akan menghemat $650. Jadi sebenarnya dia mendapatkan sekitar $10.650 untuk tukar tambahnya. Karena dia menghemat $650 dari pajak penjualan. Kalau itu masuk akal. Jadi ada insentif untuk melakukan tukar tambah kendaraanmu demi penghematan.
Jadi meskipun nilai tukar tambahnya mungkin lebih kecil, kamu akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari sisi penghematan. Dan sebenarnya ada sedikit lagi selain itu. Oke, saya rasa sudah saya jelaskan. Saya benar-benar lelah secara mental hari ini. Kalau kalian punya cara untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa lebih efisien, tolong beritahu saya. Karena saya merasa seperti tersebar ke 1000 bidang yang berbeda, ke arah yang berbeda. Dan pikiran saya sekarang terasa kacau. Tapi kalian lihat sendiri, kalian sudah menonton channel ini, kalian bisa melihat bagaimana dealer ini berkembang. Awalnya kami hanya punya garasi kosong selama sekitar 2 bulan. Lalu Nacho membantu saya mengecatnya, mengerjakan lantainya, memasang lampu. Setelah lampu terpasang, kami membawa peralatan saya ke dalam. Lalu kami punya dongkrak kecil. Nanti kami akan dapat dongkrak yang lebih besar. Lalu saya butuh kantor, karena saya tidak bisa punya kantor di sini. Jadi saya ambil kantor di sebelah sana, tapi kantor itu kosong selama sebulan karena saya tidak punya waktu. Lalu Hailey yang menatanya jadi kantor. Hailey juga yang mengurus semua dokumen. Semuanya sangat terorganisir. Dia menjaga semuanya tetap rapi. Lalu Nacho bisa mengerjakan semuanya di sini, sementara dia mengurus dokumen-dokumennya. Sementara saya pergi mengantar pelanggan ke mobil mereka yang dititipkan. Ada begitu banyak hal yang harus diurus, dan kamu tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saya perlu mempekerjakan orang-orang yang lebih baik dari saya, dan itulah yang saya lakukan di sini. Tujuan saya adalah agar orang-orang bisa mengambil alih sebagian pekerjaan saya. Sekarang kembali ke tukar tambah. Saya ingin menjelaskan bagaimana saya mendapatkan tukar tambah ini. Jadi ini adalah Jeep Wrangler 2016 dengan transmisi manual 6 percepatan. Mobil ini tidak sempurna. Maksud saya, ada bagian yang memudar karena matahari Florida, dan jelas kami akan menggunakan obor untuk ini, dan kami akan menyemprotkan semacam lapisan bertekstur pada grill itu setelah kami melepasnya. Sebenarnya, saya punya beberapa bohlam lampu depan baru yang ingin saya coba di situ. Saya suka bagian tengah bumper depan yang warnanya sama, tapi memang seluruh bagian ini butuh perbaikan cat. Jadi nanti Nacho yang akan mengerjakannya dan kami akan mengajarkan caranya di video lain. Di sini ada goresan, tapi mobil ini memang punya atap premium bawaan pabrik berbahan kain. Dan saya rasa ya hanya kain di bawah pelapis joknya. Jadi nanti kita akan melepas pelapis jok itu. Dia juga masih punya karpet lantai Jeep asli dari pabrik. Saya rasa saya punya satu set pelapis 3W lagi yang akan kita pasang di sini. Mobil ini butuh radio dan juga masih perlu beberapa perbaikan lagi. Kondisinya memang sudah kurang mulus. Wajar karena mobil ini sudah dipakai, tapi justru itu setengah dari keseruannya. Jadi begini kesepakatannya. Menerima mobil tukar tambah jauh lebih menguntungkan bagi Anda daripada membeli mobil di lelang. Anda tidak tahu apa yang Anda dapatkan di lelang. Anda juga tidak tahu kenapa orang menukarkan mobilnya. Dan Anda harus bersaing dengan dealer lain di lelang. Menerima tukar tambah itu hanya antara Anda dan pelanggan. Dan bersikaplah adil kepada mereka. Saya bersikap adil karena saya memang ingin mobil tukar tambahnya. Dia sendiri masih ragu-ragu untuk menukarkan mobilnya. Jadi apa motivasinya? Apakah dia tidak ingin membawanya pulang? Dia bisa meninggalkannya di sini dan membawa pulang Jeep barunya. Dia tidak butuh transportasi lagi. Ada keuntungannya di situ. Tidak perlu membersihkannya. Tidak usah khawatir. Tidak perlu mencoba menjualnya di marketplace. Tidak perlu repot menghadapi orang-orang. Saya akan ambil mobilnya apa adanya. Saya yang akan mengurusnya. Dan setelah itu, masalah Anda hilang. Tidak perlu dipikirkan lagi. Dan Anda bisa menghemat pajak penjualan. Itu semua adalah poin-poin yang bisa digunakan untuk meyakinkan orang agar mau tukar tambah. Sekarang saya punya mobil lagi untuk Nacho kerjakan. Saya punya mobil lagi untuk kita ambil untung dan menjaga bisnis kita tetap berjalan. Saya tahu anak saya pasti ingin Wrangler itu ketika dia melihatnya, tapi sekarang kita punya Jeep lain di stok kita. Jadi daripada saya harus pergi ke lelang, membeli mobil dan mengangkutnya bolak-balik, dia justru membawanya langsung ke saya. Saya punya mobil lagi, proyek lagi, dan satu mobil lagi untuk dijual dan menghasilkan uang. Jadi semoga kalian bisa memahami bagaimana saya menjalankan semuanya. Saya ingin tahu apa yang bisa diperbaiki. Beritahu saya di kolom komentar. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Semoga harimu menyenangkan. Sekarang hari Jumat jam 6 sore. Saya benar-benar capek. Saya akan minum margarita, duduk di jacuzzi, lalu tidur lebih awal. Hey, sudah 6 hari berlalu. Sekarang hari Kamis. Dan saya hanya ingin memberi kalian kabar terbaru tentang Wrangler ini. Karena mobil ini sudah selesai. Sudah selesai. Saya ingin menunjukkan sebagus apa Jeep ini jadinya. Jadi hal yang bagus dari menerima ini sebagai tukar tambah adalah ini memberi Nacho pekerjaan lagi selama 1 minggu penuh. Dan mobil ini sekarang tidak terlihat seperti saat pertama kali datang. Jadi yang pertama Nacho, kamu baru saja selesai mengganti grill ini. Kenapa warnanya hitam satin? Grill yang kami dapatkan warnanya oranye, bukan merah. Saya menemukan grill di marketplace. Pertama, grill ini punya model Angry Eyes yang sebenarnya tidak universal. Tidak semua orang suka. Jadi ini adalah grill Angry Eyes yang dilepas dari situ. Kami sebenarnya menggunakan pelapis Bactrek seperti lapisan bertekstur pada yang satu ini. Jadi hasil akhirnya satin. Dan nanti saya akan minta Hailey untuk memasangnya di marketplace untuk dijual. Beginilah tampilannya di Jeep. Nah ini memang keren di Jeep ini karena punya banyak aksesori aftermarket. Tapi saya ingin Jeep merah itu terlihat seperti Jeep standar, tampilan depan standar. Jadi daripada pakai ini, kami membeli grill Wrangler standar di marketplace. Tapi membuat Jeep ini terlihat seperti Jeep standar akan lebih mudah untuk dijual.
Jadi saya menemukan grill di marketplace. Nacho yang ambil kemarin. Mereka minta $80. Kami bayar berapa ya? 30 atau 40? Saya bilang ke dia 30. Dia nggak bawa uang kembalian, jadi dia kasih semuanya $40. Tapi ternyata warnanya oranye. Saya kira merah. Di marketplace, saya yakin ini kelihatan oranye buat saya. Tapi sekarang saya tahu itu oranye. Saya bisa lihat oranye. Tapi mata kamu melihat apa yang kamu mau lihat. Nacho, kamu, apa yang kamu lakukan ke grill ini? Ini yang oranye itu. Jelas kita nggak akan samain catnya dengan cat merah Florida yang sudah pudar selama 20 tahun. Jadi, kamu lakukan apa? Kita cat pakai pelapis bak truk atau truck bed coating. Iya, pelapis bak truk. Ya, jadi diamplas dulu semuanya kan, dicuci, emblem Jeepnya ditutup pakai isolasi, lalu kita pakai pelapis bertekstur di seluruh bagian. Jadi hasilnya itu seperti hitam satin, bukan hitam doff. Dan memang ada teksturnya, jadi bisa menutupi semua cacat. Jadi kelihatan jauh lebih bagus dan warnanya cocok banget sama trimnya. Jadi kelihatan hitamnya nyambung. Nah, semua bagian ini tadinya sudah benar-benar pudar. Kali ini, daripada pakai obor, kamu pakai apa? Aku pakai semprotan pemulih atau perbaikan trim. Sekarang kamu sudah sering lihat aku pakai obor grill, semacam penyembur api berulang kali. Itu memang sangat efektif untuk plastik, tapi banyak orang nggak suka melihat aku melakukannya. Jadi kita pakai produk pemulih trim yang sebenarnya seperti kamu semprotkan lalu usapkan. Tapi kamu di sini, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Dan aku selalu bilang begini. Aku sudah membersihkannya, tapi biasanya itu meninggalkan bekas. Seperti saat kamu meletakkan tangan di cat yang bersih. Itu meninggalkan garis-garis atau sesuatu seperti itu. Jadi, seperti itulah tampilannya. Benar, jadi produk pemulih trim itu kebanyakan berbahan dasar silikon. Jadi kalau kamu mengoleskannya ke sesuatu lalu menyentuhnya sebelum kering, itu akan meninggalkan garis. Dan kalau kena cat mobilmu, itu akan tetap bergaris. Jadi Nacho, kamu menghilangkannya, tapi kamu menggunakannya di semua pijakan. Sekarang semuanya terlihat benar-benar hitam. Kamu sudah membersihkan velg, memeriksa tekanan ban, mengecek cairan, melepas penutup jok, dan mencuci jok, mengeluarkan karpet lantai, dan masih harus Merapikan trimnya. benar, ada beberapa karpet yang terangkat. Dia akan merapikannya, tapi kamu sudah melepas karpet lantai, membersihkan karpet lantai, membersihkan dashboard juga. AC-nya dingin, transmisinya manual, lalu kamu bahkan melepas bagian samping dan jendela softtop karena kamu melakukan paint correction. Kamu sudah melakukan compound lalu polish karena catnya memang sangat pudar akibat matahari Florida. Dan sekarang catnya benar-benar mengkilap. Mobil ini sebenarnya sudah ada di situs web kami. Itu luar biasa. Ada beberapa goresan dan bekas yang dia coba perbaiki menggunakan kit Dr. Color Chip kami untuk mengembalikannya sebaik mungkin. Ini adalah kerusakan akibat serangga love bug. Ini tidak bisa dihilangkan. Dan saya sudah mencobanya dengan ini, tidak berhasil juga ya. Begitu serangga love bug menempel di mobil Anda dan Anda tidak mencucinya, mereka akan mengeras seperti beton dan Anda tidak bisa menghilangkannya. Itu memang khas Florida, benar-benar gila. Jadi, mobilnya sekarang terlihat seperti Jeep standar yang bersih. Ada satu bagian lain yang kami ganti. Jadi, kamu melepas tow bar depan. Jadi, ada tow bar yang terpasang di rangka. Dia menurunkan pelindung itu, melepas tow bar, 6 baut, dan 1 kabel harness yang merupakan konektor cepat ke lampu belakang. Jadi kabel harness lampu belakang dilepas, lalu dipasang ke harness aslinya. Dan ini rusak minggu lalu. Saya pesan itu di Amazon seharga sekitar $30 dan barangnya datang keesokan harinya. Lalu tinggal dipasang saja. Jadi berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memasangnya? Benar-benar. Bahkan tidak sampai 2 menit. Menit, luar biasa. Sekarang, apapun yang dia tabrak membuat penyok di sini. Kamu bisa lihat catnya. Kami sudah sedikit memperbaikinya, tapi ini menutupi sebagian besar bekasnya. Dan saya rasa kalau saya tunjukkan pun, kamu mungkin tidak akan menyadarinya. Itulah Jeepnya. 1 minggu kemudian, kami sudah menerima mobil tukar tambahnya. Dan sekarang sudah diiklankan untuk dijual. Ini Sahara, transmisinya 6 percepatan. Warnanya hitam dan merah tanpa aksen lain. Saya tidak suka stiker, saya tidak suka aksesori. Saya suka Jeep terlihat seperti standar pabrik sebisa mungkin. Dan juga keren. Jadi, hanya hitam dan merah. Kerja bagus, Nacho. Lanjut ke proyek berikutnya. Saya menghargai kalian yang sudah menonton video kami. Seperti biasa, terima kasih. Ini benar-benar menyenangkan. Saya menyelesaikannya dalam 1 hari. Tidak ralat. Kami menyelesaikannya dalam 1 hari. Ada satu hal lagi. Nacho selalu bilang, Nacho, orang-orang selalu bilang, pastikan aku menjaga kamu. Pastikan aku menjaga kamu. Nah, aku menelpon dia hari Minggu. Apa yang aku bilang ingin aku lakukan denganmu hari Minggu? Senin, kemana seharusnya kita pergi? Lelang. Aku akan membawanya ke lelang karena aku akan memberinya $1.000 dan membiarkannya membeli mobil. Dia baru saja mendapatkan SIM-nya, jadi aku akan memberinya uang tunai, membiarkannya memilih mobilnya sendiri. Dia menolak, dia tidak mau pergi ke lelang. Dan dia baru memberitahuku alasannya ketika aku tanya, Nacho, alih-alih pergi ke lelang, apa yang kamu beli? Lihat betapa bahagianya dia. Lihat senyumannya.
BMW 2012. Mobil yang bagus, kendaraan yang keren, sekarang kamu punya mainan baru yang bisa kamu servis, bersihkan, poles, dan kerjakan di bengkel kita. Selamat atas motor barumu. Jadi itu saja untuk sekarang. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video-video ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan menjadi bagian dari semua petualangan ini. Yang satu ini cukup menegangkan, karena kamu bisa melihat betapa banyak hal yang terjadi dalam satu hari. Semua itu dilakukan agar penjualan terjadi. Semua itu dilakukan agar bisa dibayar. Semua itu dilakukan agar pelanggan senang. Dia datang minggu ini dan mengambil tow bar-nya, menyerahkan surat kepemilikan Jeep-nya. Jadi semuanya berjalan lancar. Saya sudah pegang surat kepemilikan Jeep-nya, dia sudah dapat tow bar-nya, dia sangat senang. Saya bertemu dia 2 kali dan dia sangat menyukainya. Itulah yang terjadi saat kamu menjual mobil-mobil yang lebih baru. Altima di video sebelumnya, saya nggak suka. Pelanggannya sulit, penjualannya juga sulit. Mereka mengharapkan lebih. Tapi saat kamu menjual mobil yang lebih baru, saya harus menyimpannya lebih lama. Saya tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan itu, tapi saya punya pelanggan yang sangat puas dan mobilnya masih dalam garansi, jadi saya tidak pusing setelah penjualan. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa.